Dalam keterangan kepada awak media, Pratikno menegaskan rapat perdana ini membahas penugasan Presiden kepada tim pengarah serta langkah strategis agar Satgas dapat bekerja secara efektif dan efisien. Pemirsa, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memimpin rapat koordinasi tim pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam. Rapat ini menindaklanjuti keputusan Presiden nomor 7 terkait penanganan pasca bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam keterangan kepada awak media, Pratikno menegaskan rapat perdana ini membahas penugasan Presiden kepada tim pengarah serta langkah strategis agar Satgas dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dalam rapat tersebut, tim pengarah menyepakati pembentukan tim sekretariat, penyusunan tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi dengan tim pelaksana. Tim pengarah juga memiliki tugas menetapkan rencana induk, rencana aksi, serta melakukan monitoring dan evaluasi yang hasilnya akan dilaporkan secara berkala kepada Presiden. Jadi kami di tim pengarah ini tugasnya adalah antara lain menetapkan rencana induk rehab rekon, kemudian juga rencana aksi untuk rehab rekon. Selain itu kita juga melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan laporan rutin kepada Bapak Presiden. Di dalam Kepres disebutkan bahwa kami harus melaporkan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin pasokan pangan di daerah terdampak bencana tidak mengalami gangguan signifikan, meski sejumlah daerah sempat menghadapi kondisi darurat akibat bencana. Zulhas bahkan memastikan wilayah yang terdampak cukup parah seperti Kabupaten Aceh Tamiang, pasokan pangannya sudah mulai pulih. Zulhas juga menyebut aktivitas di sejumlah pasar di Aceh mulai ramai pembeli. Kondisi ini menandakan kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan. Selain menjamin pasokan pangan, Zulhas juga memastikan pemerintah akan merevitalisasi sawah dan tambak yang terdampak bencana di Provinsi Aceh. Saya yaitu pangan ya. Pangan pasokannya dijamin cukup gitu. Bahkan di Tamiang yang paling berat pasar sudah beroperasi ramai, stok cukup, memang harga agak sedikit lebih tinggi dari Sumatera Utara. Ya, karena mungkin ongkosnya, transportnya yang belum pulih ya, sedikit lebih mahal, tapi sudah normal. Nah, yang kedua yang bidang saya, kita akan selesaikan rehabilitasi sawah 70.000 hektar. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri mengaku telah membuka 1.000 dapur makan bergizi gratis. Selain itu, Kadin juga berencana menggelar Jakarta Food Summit yang akan digelar pada Mei sebagai upaya dalam mendukung program swasembada pangan yang digencarkan pemerintah. Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengaku telah membuka 1.000 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi guna mendukung program makan gizi gratis. Pembukaan dapur MBG ini pun dipastikan dibuka di kawasan terluar, tertinggal, dan terbelakang. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Bakri mengatakan, dengan dibukanya 1.000 dapur MBG oleh para pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia, menunjukkan keikutsertaan pelaku usaha di dalam membantu pemerintah yang mengedepankan swasembada pangan. Dan di sini kami senang sekali karena Kadin selalu ingin berpartisipasi bersama pemerintah untuk bidang ketahanan pangan, contohnya dengan MBG di mana 1.000 dari 30.000 SPPG atau dapur kita berpartisipasi sehingga kita fokus untuk keturunannya. Anin menambahkan, selain membuka dapur MBG, Kadin juga berencana menggelar Jakarta Food Summit yang akan dilakukan pada bulan Mei 2026. Hal ini dilakukan sebagai bagian di dalam mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto mengatakan SMA Taruna Nusantara mengemban misi suci untuk melahirkan pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi memiliki integritas moral yang tidak tergoyahkan. Prabowo meminta kepada seluruh pimpinan lembaga, pimpinan sekolah, serta jajaran guru untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran sebagai fondasi utama kepemimpinan. Prabowo menekankan pentingnya pendidikan yang inovatif dan berorientasi pada pembinaan serta pengembangan potensi peserta didik. Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa Taruna Nusantara akan terus melahirkan kader-kader unggul. Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan instrumen utama pembangunan bangsa.
Ia menyebut pendidikan sebagai fondasi kesejahteraan demokrasi sekaligus kunci untuk menghapus kemiskinan bersama dengan sektor kesehatan. Disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di semua bidang. Kita ingin menanamkan akhlak, kita ingin menanamkan kepribadian yang baik, yang bersih, menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang tidak akan korupsi, pemimpin-pemimpin yang akan berbuat yang terbaik. Pemirsa, PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA telah menyerap sekitar separuh dana hasil penawaran umum perdana saham atau IPO. Hingga akhir 2025, realisasi penggunaan dana mencapai 1,21 triliun rupiah dari total dana bersih IPO. PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA telah menyerap sekitar separuh dana hasil penawaran umum perdana saham atau IPO. Hingga 31 Desember 2025, CDIA telah menggunakan dana IPO sebesar 1,21 triliun. Rinciannya, 634,4 miliar disalurkan sebagai setoran modal kepada PT Chandra Shipping International dan PT Marina Indah Maritim. Selain itu, Perseroan juga menyetor modal sebesar 571,8 miliar kepada PT Chandra Samudra Port. CDIA melaksanakan IPO pada Juli 2025 dan menghimpun dana bruto sebesar 2,37 triliun. Setelah dikurangi biaya IPO sebesar 19,4 miliar, dana bersih yang diperoleh Perseroan mencapai 2,35 triliun. Dalam prospektus, dana tersebut dialokasikan untuk pembelian kapal, biaya operasional, serta pengembangan infrastruktur pelabuhan dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan realisasi tersebut, sisa dana IPO CDIA tercatat sekitar 1,15 triliun. Adapun dana tersebut saat ini disimpan di Bank DBS Indonesia dalam bentuk rekening giro dengan tingkat bunga 4,75% per tahun. Manajemen menyatakan penempatan dana ini dilakukan sambil menunggu realisasi kebutuhan investasi sesuai rencana pengembangan bisnis Perseroan. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk memasang target optimis untuk tahun 2026 dengan menargetkan pertumbuhan pendapatan di angka double digit. Manajemen JTPE menyatakan bahwa performa di periode sebelumnya menunjukkan momentum positif yang memungkinkan perusahaan meningkatkan kinerja secara signifikan di tahun berjalan. PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk memasang target optimis untuk tahun 2026 dengan menargetkan pertumbuhan pendapatan di angka double digit. Target pertumbuhan ini menjadi fokus utama JTPE untuk menjaga daya saing dan memperluas pangsa pasar baik di domestik maupun ekspor. Perseroan mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan pendapatan ini didukung oleh ekspansi kapasitas produksi dan peningkatan efisiensi operasional. Perusahaan mengoptimalkan fasilitas pabrik serta memperluas kerjasama dengan klien strategis guna merespon permintaan pasar yang terus berkembang. Permintaan akan kemasan fleksibel dipicu oleh tren peningkatan konsumsi produk olahan dan kebutuhan logistik yang lebih tinggi di era perdagangan digital. Selain menggenjot kapasitas produksi, JTPE juga mengupayakan peningkatan kualitas layanan melalui digitalisasi sistem pemantauan produksi dan manajemen rantai pasok. Inisiatif digitalisasi ini diharapkan dapat menekan biaya operasional sekaligus mempercepat waktu respon terhadap kebutuhan pelanggan. Manajemen juga menyebut bahwa upaya diversifikasi produk akan terus dilakukan untuk mengikuti tren kebutuhan pasar modern, terutama kemasan ramah lingkungan dan sustainable packaging. Dengan menargetkan pertumbuhan double digit di tahun 2026, JTPE menegaskan komitmennya memperkuat kinerja finansial di tengah kondisi pasar yang kompetitif. Perpaduan ekspansi produksi, efisiensi operasional, serta diversifikasi produk menjadi pilar utama strategi perusahaan untuk mencapai target ini. Meskipun tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku dan dinamika permintaan global tetap ada, perusahaan optimis bahwa langkah strategis yang diambil dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan.